Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel media pembelajaran Vita Titania Salsabila. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita pendek. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang unsur-unsur penting yang terdapat di dalam sebuah cerita pendek. Unsur-unsur penting tersebut meliputi tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan juga amanat. Dengan memahami unsur-unsur yang membangun ini, kita akan lebih bisa menikmati dan menganalisis cerita pendek secara lebih mendalam. Jadi, jangan lewatkan penjelasan menarik di video kali ini dan pastikan kalian siap untuk menggali lebih dalam dunia cerita pendek. Sebelum kita mempelajari unsur-unsur intrinsik dalam cerita pendek, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu cerita pendek. Cerita pendek atau yang sering disingkat cerpen merupakan salah satu bentuk karya sastra yang memiliki struktur sederhana, tetapi mampu menyampaikan pesan yang kuat. Dalam ruang lingkup cerita yang singkat, penulis cerpen berupaya menciptakan karakter, konflik, dan juga alur cerita yang menarik perhatian pembaca. Cerita pendek berbeda dengan novel yang cenderung lebih panjang dan mendalam. Cerita pendek memiliki batasan kata yang relatif singkat, sehingga penulis harus mampu menyusun cerita dengan padat dan efektif. Meski terbatas, cerpen tetap mampu menyajikan kisah yang utuh dan juga mengesankan. Untuk memahami bagaimana sebuah cerita pendek dapat menciptakan dampak yang kuat, kita perlu mengenali unsur-unsur intrinsiknya. Unsur-unsur ini mencakup tokoh, latar, alur, tema, sudut pandang, gaya bahasa, dan juga amanat. Masing-masing unsur ini memiliki peran penting dalam membangun cerita dan menyampaikan pesan kepada pembaca. Dengan memahami unsur-unsur ini, kita akan lebih mampu menghargai dan menganalisis sebuah cerita pendek serta mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang apa yang ingin disampaikan penulis. Jenis unsur intrinsik cerita pendek yang pertama yaitu tema. Tema merupakan gagasan utama yang ingin disampaikan pengarang dalam cerita pendek tersebut. Bisa dikatakan, tema ini merupakan nyawa dari sebuah cerita. Mengapa bisa dikatakan begitu? Ya, karena tema akan menentukan latar belakang dari cerita pendek tersebut. Unsur intrinsik yang selanjutnya adalah latar. Latar merupakan gambaran tempat, waktu, dan juga suasana dalam cerita pendek tersebut. Melalui latar ini, kita jadi lebih mudah membayangkan situasi dan kondisi yang dialami oleh para tokoh. Latar terbagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama ada latar tempat. Latar tempat merupakan latar yang menjelaskan di mana kejadian atau peristiwa tersebut terjadi dalam cerpen. Kemudian yang kedua ada latar waktu. Latar waktu merupakan latar yang menjelaskan kapan kejadian atau peristiwa dalam cerpen tersebut terjadi. Kemudian yang terakhir ada latar suasana. Latar suasana merupakan latar yang menjelaskan gambaran suasana dalam sebuah cerpen tersebut. Jenis unsur intrinsik yang selanjutnya adalah tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh terbagi atas tokoh utama dan juga tokoh tambahan. Tokoh utama merupakan tokoh yang melakukan interaksi secara langsung atau terlibat ke dalam konflik cerita. Sedangkan tokoh tambahan merupakan tokoh yang hanya diungkapkan dalam cerita pendek tanpa adanya interaksi yang dilakukan tokoh atau tokoh yang tidak terlibat dalam konflik. Sementara itu, ada penokohan. Penokohan merupakan watak atau karakter tokoh yang terdapat dalam sebuah cerita. Dalam menentukan karakter sebuah tokoh, kita bisa membaginya menjadi beberapa macam. Di antaranya ada tokoh protagonis yang merupakan tokoh utama dan bersifat baik. Kemudian ada tokoh antagonis yang merupakan tokoh yang suka menentang, bisa juga dikatakan tokoh utama. Kemudian yang ketiga ada tokoh tritagonis yaitu tokoh penengah, dan juga yang terakhir ada tokoh figuran yaitu tokoh pelengkap.
Unsur intrinsik yang selanjutnya adalah alur. Alur merupakan rangkaian kronologi peristiwa dalam cerita pendek. Nah, alur ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama, alur maju. Yang kedua, alur mundur. Yang ketiga, alur campuran. Alur maju merupakan cerpen dengan peristiwa yang disajikan secara kronologis atau sesuai dengan urutan waktu, dari awal hingga ke akhir. Yang kedua adalah alur mundur. Alur mundur merupakan cerpen dengan peristiwa yang dimulai dari akhir cerita ke awal cerita. Alur mundur ini sering juga disebut dengan istilah kilas balik. Kemudian alur yang ketiga yaitu alur campuran. Alur campuran merupakan alur cerpen yang merupakan gabungan antara alur maju dan juga alur mundur. Jadi, rangkaian peristiwanya melompat-lompat antara peristiwa masa lalu dengan masa kini. Nah, alur ini memiliki hubungan sebab akibat. Yang selanjutnya adalah gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan cara seseorang mengungkapkan pikiran dan perasaan melalui bahasa secara khas. Nah, saat membaca cerpen, pasti kalian menemukan pembawaannya yang berbeda dari setiap cerita. Karena setiap cerpen punya dialog atau naskah yang memiliki gaya bahasa yang berbeda-beda. Ini tergantung dari tema cerpen yang ditulis oleh penulis. Nah, gaya bahasa cerpen ini berfungsi untuk memberikan kesan yang lebih menarik. Umumnya dengan menggunakan majas. Nah, ada beberapa gaya bahasa yang biasanya digunakan di dalam cerpen. Yang pertama ada majas personifikasi. Nah, personifikasi merupakan pengumpamaan benda mati sebagai manusia. Contohnya, wajahmu merona bagai senja yang berpesta warna. Nah, di sini mengumpamakan bahwa wajah dari seseorang tersebut seperti senja yang berpesta warna. Kemudian yang kedua ada metafora. Metafora merupakan membandingkan kata yang bukan sebagai arti yang sebenarnya. Contoh, tulang punggung, murah tangan, murah senyum, rendah hati. Nah, tulang punggung ini maksudnya adalah pekerja keras. Nah, jadi itu bukan arti yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga ada hiperbola. Hiperbola merupakan ucapan atau gambaran yang melebih-lebihkan suatu kondisi. Contohnya, gedung pencakar langit, menangis darah, berlaris cepat kilat, dan sebagainya. Nah, maksud dari gedung pencakar langit ini adalah gedung yang menjulang tinggi, tapi diucapkan seperti gedung pencakar langit. Unsur intrinsik yang keenam adalah sudut pandang. Sudut pandang berisi pandangan pengarang terhadap cerpen. Bisa saja pengarang menjadi orang pertama atau orang ketiga. Nah, sudut pandang orang pertama adalah pengarang terlibat langsung atau orang pertama dalam cerita yang ditandai dengan penggunaan kata ganti orang, seperti aku, saya, dan sebagainya. Kemudian sudut pandang orang ketiga merupakan sudut pandang yang pengarang tersebut tidak terlibat langsung dalam cerita yang ditandai dengan penggunaan kata ganti orang seperti dia, mereka, dan sebagainya, atau menggunakan nama tokoh. Nah, sudut pandang orang ketiga ini terbagi atas orang ketiga terarah dan juga orang ketiga serba tahu. Nah, unsur intrinsik yang terakhir adalah amanat. Amanat merupakan pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui cerita pendek. Nah, itu tadi merupakan pemaparan materi dari unsur intrinsik yang terdapat di dalam cerpen. Baiklah, kita tadi sudah membahas tentang berbagai unsur-unsur intrinsik yang membangun cerita pendek, mulai dari tema, alur, tokoh dan penokohan, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan juga amanat. Nah, setiap unsur ini memainkan peran penting dalam menciptakan cerita yang menarik dan bermakna. Untuk memperdalam pemahaman kalian, sekarang giliran kalian untuk mencoba menganalisis unsur-unsur intrinsik yang sudah ada di layar ini. Nah, kalian analisis tema apa yang terdapat di dalam cerpen tersebut, bagaimana alur dan konfliknya terbentuk, dan lain sebagainya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi.
Nah, jika kalian menemukan sesuatu yang menarik atau punya interpretasi yang berbeda, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar ya. Diskusi kita akan membuat pemahaman tentang cerpen menjadi lebih kaya. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih karena kalian sudah menyimak materi ini dengan baik. Sampai jumpa di lain hari. Dan jangan lupa selalu berani mengeksplorasi keindahan dalam sebuah cerita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.